Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Kisah Kehidupan Harian. Untuk kisah kali ini, ada sebuah cerita yang berjudul Selingkuhan Istriku Kira Dialah Yang Kaya Ternyata Aku. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Selamat menikmati. Keluarga kami adalah gambaran sempurna yang selalu dipuji oleh orang lain. Saya, Daniel, seorang pria berusia 30 tahun yang bekerja di dunia teknologi, menjalani hidup yang mapan dan penuh pencapaian. Istri saya, Alina, 28 tahun, adalah wanita yang tidak hanya cantik tetapi juga cerdas dan penuh kasih. Kami memiliki 2 anak kecil yang ceria, Alex, putra kami yang berusia 5 tahun, dan Sarah, putri kecil kami yang baru berusia 3 tahun. Kami tinggal di sebuah rumah besar dan modern di pusat kota, dengan desain minimalis dan ruang yang lapang. Rumah kami selalu rapi, bersih, dan penuh kebahagiaan. Kami dikenal sebagai pasangan yang saling mendukung. Alina, dengan senyum manisnya, selalu tahu bagaimana membuat anak-anak dan saya merasa dihargai. Setiap malam, setelah pulang kerja, kami duduk bersama makan malam, bercerita tentang hari-hari kami. Segala sesuatunya tampak seperti dalam impian, sebuah kehidupan yang diidamkan banyak orang. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, saya mulai merasakan perubahan. Alina, yang dulu selalu penuh perhatian, kini tampak lebih sibuk dengan urusan di luar rumah. Tidak jarang dia pergi ke acara sosial yang saya tidak tahu, bahkan tanpa memberi penjelasan. Dulu, kami selalu berkomunikasi tentang segala hal, tetapi sekarang dia tampak seperti menjauh. Saya merasa ada jarak yang semakin melebar di antara kami. Rasa khawatir itu semakin tumbuh di dalam dada saya. Saya merasa seperti orang luar dalam rumah tangga saya sendiri. Pekerjaan saya, meskipun menyita banyak waktu, selalu menjadi alasan saya tak punya banyak waktu untuk keluarga. Namun, saya selalu berusaha untuk pulang tepat waktu dan menghabiskan waktu berkualitas bersama Alina dan anak-anak. Saya pikir, mungkin Alina mengerti, karena kami sudah menjalani rutinitas yang baik selama ini. Tetapi kenyataannya, saya mulai merasa terasingkan. Suatu malam, saat saya tengah berada di ruang tamu setelah bekerja lembur, Alina datang dengan tampilan yang sedikit berbeda. Biasanya, setelah keluar rumah untuk urusan sosial, dia akan kembali dengan ceria. Tetapi kali ini, dia tampak lebih pendiam, bahkan seperti sedang terburu-buru. Saat itu, saya menanyakan kabarnya dan mengapa dia terlihat kelelahan. Tetapi dia hanya menjawab dengan senyum tipis, "Ya hanya sibuk, Daniel. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Tapi saya merasa ada yang tidak beres. Saya teringat dengan kata-kata teman-teman saya yang sering memberi pujian untuk Alina. Mereka berkata bahwa saya sangat beruntung memiliki istri seperti dia, seorang wanita yang cantik, sukses, dan selalu menjaga penampilannya. Namun, itu semua semakin terasa seperti ilusi yang saya percayai. Semua pujian yang saya dengar, semua pujian yang diberikan kepadanya, kini terasa kosong. Ada sesuatu yang saya tidak tahu. Keesokan harinya, saat saya bertemu dengan Reza, seorang teman lama yang kebetulan juga mengenal Alina, saya mendapat kabar yang mengguncang saya. Reza memberitahukan saya bahwa ia baru saja melihat Alina sedang makan malam dengan seorang pria muda di restoran mewah yang saya kenal. Reza menyebutkan bahwa pria itu tampaknya sangat akrab dengan Alina, lebih dari sekadar teman. Pikiran saya berputar-putar. Kenapa Alina tidak memberitahukan saya tentang pria itu? Siapa dia? Apakah Alina sedang menjalin hubungan dengan pria itu? Saya merasa kesal dan bingung,
tetapi saya mencoba menahan emosi saya. Saya tidak ingin langsung menuduh tanpa bukti yang jelas, tetapi perasaan curiga itu sudah mulai merayap ke dalam hati saya. Sejak malam itu, saya menjadi lebih waspada. Saya mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Alina, bahkan detail terkecil pun saya perhatikan. Dia sering pulang larut malam, terkadang dengan alasan yang tidak jelas. Mungkin dia sedang terlibat dalam kegiatan sosial yang membuatnya sibuk, tetapi saya merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Mungkin saya terlalu curiga, tetapi perasaan saya mengatakan bahwa ada yang tidak beres. Satu hal yang saya tahu adalah, saya tidak bisa diam saja. Saya perlu mencari tahu lebih banyak, meskipun itu mungkin akan menghancurkan hati saya sendiri. Saya ingin tahu kebenaran tentang apa yang sedang terjadi dalam pernikahan kami, meskipun kenyataan itu mungkin sangat pahit. Bagaimana kelanjutan kisah ini? Apakah saya bisa menemukan jawaban yang memadai dan menghadapinya dengan kepala tegak? Semua ini masih terasa seperti mimpi buruk yang belum selesai, dan saya harus mencari jalan keluar, apapun yang terjadi. Setelah malam itu, perasaan saya semakin terombang-ambing. Saya terus memikirkan apa yang dikatakan Reza tentang Alina yang makan malam dengan pria muda itu. Saya tahu, mungkin saya terlalu cepat mengambil kesimpulan, tetapi rasa curiga ini semakin tumbuh menjadi sesuatu yang tak bisa saya abaikan begitu saja. Saya mulai mencari alasan untuk bertanya lebih jauh, mencari bukti yang lebih nyata. Namun, saya tahu, jika saya terlalu terburu-buru, itu hanya akan memperburuk keadaan. Hari berikutnya, saat Alina sedang di rumah, saya mencoba berbicara dengannya dengan hati-hati. Alina, kemarin aku mendengar sesuatu yang agak mengejutkan. Reza bilang dia melihat kamu makan malam dengan seorang pria muda. Apa itu benar? Tanya saya, mencoba mengungkapkan perasaan saya tanpa menuduh secara langsung. Alina terdiam sejenak, matanya sedikit menghindar dari pandangan saya. Oh, itu hanya teman lama, Daniel. Jangan khawatir, dia hanya teman lama yang kebetulan sedang di kota. Jawabnya dengan suara yang terdengar sedikit tergesa-gesa, seolah ingin segera menutup pembicaraan itu. Namun, ada yang janggal dalam penjelasannya. Suaranya terdengar tegang, dan matanya tidak memandang saya langsung. Itu membuat saya semakin yakin bahwa ada yang disembunyikan. Saya tidak puas dengan jawaban itu. Saya memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Beberapa hari kemudian, saya mengikuti Alina secara diam-diam saat dia keluar rumah untuk suatu acara. Saya merasa tidak enak melakukan ini, tetapi rasa curiga yang semakin membesar membuat saya tidak bisa menahan diri. Saya menguntitnya hingga ke sebuah restoran mewah, tempat yang sering saya dengar dia kunjungi akhir-akhir ini. Di sana, saya melihatnya duduk bersama pria muda yang sama, yang sebelumnya disebutkan oleh Reza. Mereka tertawa, berbicara mesra, dan terlihat begitu akrab. Hati saya langsung hancur melihat pemandangan itu. Rasanya seperti dunia saya runtuh dalam sekejap. Mereka tidak menyadari kehadiran saya di sana, tetapi saya tahu, sekarang saya memiliki bukti yang jelas. Perasaan saya yang curiga akhirnya terjawab, meskipun bukan dengan cara yang saya inginkan. Alina, istriku yang selama ini saya anggap setia, ternyata terlibat dalam hubungan dengan pria itu. Kembali ke rumah, saya merasa cemas dan bingung. Saya harus menghadapinya, namun saya tak tahu harus mulai dari mana. Saya tahu, pernikahan kami kini berada di ambang kehancuran. Semua yang saya percayai, semua yang saya anggap baik-baik saja, kini berantakan. Saya merasa terhianati, tidak hanya oleh Alina, tetapi juga oleh dirinya yang tidak pernah jujur kepada saya. Sebelum saya bisa berbicara dengannya,
Alina pulang ke rumah dan mencoba berbicara dengan saya. "Daniel, kamu terlihat cemas. Apa yang terjadi?" Tanyanya dengan nada yang tampak seperti biasa, meskipun ada sedikit kegugupan di suaranya. Saya menatapnya tajam. "Jangan bohong, Alina. Aku tahu semuanya. Aku melihatmu di restoran dengan pria itu. Kenapa kamu tidak jujur padaku sejak awal?" Saya berkata dengan suara penuh amarah dan perasaan yang sangat terluka. Alina terdiam, wajahnya memucat. Saya bisa melihat ketakutan di matanya, dan itu membuat saya semakin yakin bahwa selama ini dia telah menyembunyikan sesuatu. "Daniel, aku..." katanya, tetapi kemudian terhenti, tidak tahu harus berkata apa. Kami terdiam dalam keheningan yang sangat berat. Hati saya hancur, tetapi saya tahu perasaan sakit ini adalah kenyataan yang harus saya hadapi. Semua yang saya kira sempurna, ternyata hanya ilusi belaka. Bagaimana saya bisa melanjutkan pernikahan ini setelah semua yang saya ketahui? Apakah mungkin untuk memaafkan kebohongan ini dan memperbaiki segalanya? Atau apakah sudah terlalu terlambat? Saya berdiri di sana, memandangi Alina yang hanya bisa terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ada perasaan bercampur aduk yang menguasai diri saya, marah, sakit hati, dan bingung. Bagaimana bisa dia bersikap seperti ini? Kami sudah menikah beberapa tahun, dan semuanya tampak baik-baik saja, atau begitu yang saya kira. Tetapi sekarang, kenyataan ini mengubah segalanya. Alina menghela napas panjang, akhirnya membuka mulut. "Daniel, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Sebenarnya, pria itu, Daniel, adalah hanya seorang teman lama. Aku tidak bermaksud untuk melukai perasaanmu. Aku terlalu lama terjebak dalam rutinitas ini. Terjebak dengan segala yang kita miliki, dengan hidup kita yang begitu sempurna." Saya hanya bisa menatapnya tanpa kata. Rutinitas? Kami sudah memiliki rumah besar, mobil mewah, segala kenyamanan yang bisa diinginkan siapapun. Tetapi apakah itu yang sebenarnya dia inginkan? Apakah semua harta dan kenyamanan itu cukup, ataukah dia merasa kekosongan dalam hatinya? Saya merasa terasing. "Daniel," lanjutnya, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku merasa seperti aku hanya berada di sisi kehidupanmu yang mewah ini, tapi aku tidak merasa benar-benar hidup. Saya tidak tahu harus merasa kasihan atau marah." Perasaannya sepertinya benar-benar terpendam jauh di dalam hati, tapi saya merasa seperti dia sudah memilih jalan yang salah untuk menghadapinya. Berbicara dengan pria itu, bersikap seperti ini, bukankah itu sebuah pengkhianatan? "Apakah itu alasanmu?" tanya saya, suara saya tergetar. "Karena kamu merasa terasing, kamu memutuskan untuk menyembunyikan hubungan ini dariku? Kamu memutuskan untuk bersikap tidak jujur?" Alina terdiam lagi. Lalu, dia berkata dengan suara pelan, Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Aku terlalu terjebak dalam kebohongan ini, dan aku merasa semua sudah terlambat. Maafkan aku, Daniel." Tiba-tiba, saya merasa kebingungan semakin menyelimuti hati saya. Bagaimana bisa saya menyalahkan dirinya sepenuhnya, jika saya juga tahu bahwa saya sering terlalu sibuk dengan pekerjaan dan segala hal lainnya? Apakah ini semua salahnya saja? Mungkin kami berdua telah salah mengambil langkah dalam pernikahan ini. Alina duduk di kursi, memeluk lututnya. Aku ingin mencari tahu siapa diriku, Daniel. Aku tidak tahu lagi siapa aku. Aku merasa seperti aku hanya hidup di bayang-bayangmu. Aku butuh waktu.
Kata-katanya itu seperti tamparan keras di wajah saya. Apakah selama ini saya begitu sibuk mengejar karir dan kekayaan, hingga saya tidak pernah melihat apa yang dia butuhkan? Dia tidak hanya butuh materi, tapi juga perhatian, cinta, dan waktu. Waktu yang saya habiskan untuk bekerja ternyata lebih penting bagi saya daripada waktu yang saya habiskan bersama dengan istri saya. Hati saya terasa begitu berat, tetapi saya tahu ada yang salah dengan hubungan kami. Kami berdua sudah terjebak dalam kebohongan dan rutinitas. Dan sekarang, saya harus membuat keputusan yang sulit. Apakah saya bisa memaafkan semuanya dan memberi kesempatan untuk perbaikan? Ataukah hubungan ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi? Apakah kebohongan yang telah terungkap ini bisa kami perbaiki? Atau apakah sudah terlalu terlambat untuk memperbaikinya? Bagaimana kami bisa kembali ke jalan yang benar jika semua yang kami lakukan selama ini hanya membangun tembok antara kami berdua? Saya berjalan keluar dari ruang tamu, membiarkan Alina merenung di sana sendirian. Saya membutuhkan waktu untuk berpikir, untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Tapi satu hal yang pasti, saya tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Kami harus menghadapi kenyataan, meskipun itu berarti kami harus mengambil langkah yang berat. Jika saya mencintainya, saya harus memberi kesempatan. Tetapi apakah saya bisa melupakan semua yang sudah terjadi? Malam itu terasa sangat sunyi. Hanya ada suara detak jam dinding yang terdengar semakin jelas di ruang tamu yang gelap. Saya duduk di tepi tempat tidur, memandangi Alina yang tertidur dengan wajah terlindung di balik selimut. Sejak pembicaraan kami tadi, perasaan saya masih terombang-ambing. Tidak ada kata yang cukup untuk menjelaskan betapa hancurnya hati saya saat ini. Saya mencintainya. Saya tahu itu. Namun, apakah saya bisa terus hidup dengan bayangan kebohongan yang telah dia buat? Apakah rasa cinta itu cukup kuat untuk menutup segala kecurigaan dan luka yang sudah tercipta? Pikiran saya kembali melayang ke pria muda yang disebut-sebut oleh Alina, seorang lelaki yang sepertinya telah memberi perhatian dan kehangatan yang saya abaikan. Saya tak bisa membayangkan bagaimana rasanya menjadi Alina, terjebak dalam hubungan yang tidak memberikan kehangatan yang dia butuhkan. Namun, apakah itu berarti dia harus mencari perhatian dari orang lain? Saya merasa tidak adil bagi kami berdua. Saya terjebak dalam rutinitas yang tak memberi ruang untuk kami berdua saling memahami dan menjaga hubungan kami. Saya terlalu sibuk mengejar karir, sementara dia merasa terasing. Kami berdua tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan baik. Kami terlalu lama berada dalam dunia kami masing-masing. Daniel. Suara Alina memecah kesunyian. Saya menoleh dan melihatnya membuka mata. Matanya tampak merah, seperti baru saja menangis. Aku tahu aku salah. Aku tak pernah bermaksud membuatmu terluka. Aku tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Aku hanya merasa kosong. Saya mendekatinya dan duduk di samping tempat tidurnya. Menggenggam tangannya, saya mencoba untuk mencari kata-kata yang tepat. Kita berdua salah, Alina. Aku juga tidak bisa hanya menyalahkanmu. Aku terlalu sibuk dengan pekerjaan dan uang. Aku tidak pernah menyadari bahwa kita semakin jauh. Aku tidak pernah melihat betapa terasingnya dirimu. Alina menundukkan wajahnya, air matanya mulai mengalir lagi. Aku hanya ingin dicintai, Daniel. Aku ingin merasa hidup, merasa dihargai. Aku tahu aku salah mencari pelarian, tapi aku merasa seperti aku tak punya pilihan lain. Saya menatapnya dalam-dalam. Kita harus mencari cara untuk memperbaiki ini, Alina.
Tapi kita harus berani jujur pada diri sendiri. Kita harus berani mengubah cara kita menjalani hidup ini. Aku tidak ingin hidup dalam kebohongan, dan aku tahu kamu juga tidak. Alina mengangguk, matanya penuh penyesalan. Aku ingin kita kembali seperti dulu, Daniel. Aku ingin kita bisa saling mendengarkan, saling memberi ruang untuk berkembang bersama. Saya menarik napas panjang. Keinginan itu ada di hati saya, tetapi langkah untuk mencapainya tidak mudah. Kami sudah terjebak dalam kebohongan dan ketidakpedulian yang telah berlangsung lama. Namun, jika saya ingin hubungan ini bertahan, saya harus berusaha lebih dari sekadar berbicara. Kita akan mulai dari sini, Alina, saya berkata pelan. Tidak ada kata terlambat untuk mencoba, tapi kita harus berusaha bersama-sama. Kami duduk bersama dalam keheningan, tetapi kali ini, keheningan itu tidak terasa begitu berat. Ada secercah harapan, meski masih jauh, namun setidaknya kami sudah memulai perjalanan untuk memperbaiki semuanya. Beberapa minggu berlalu sejak pembicaraan panjang yang kami lakukan malam itu. Kami mulai lebih sering berbicara, mencoba membuka diri dan saling mengerti lebih dalam. Kami kembali ke dasar hubungan kami, komunikasi yang jujur dan keterbukaan yang seringkali kami abaikan. Namun, ada sesuatu yang masih mengganjal di hati saya. Meski kami sudah mencoba memperbaiki hubungan kami, bayangan pria muda itu masih menghantui saya. Saya tahu, Alina berusaha untuk membuktikan bahwa dia ingin berubah, bahwa dia ingin memperbaiki semuanya. Tetapi bagaimana saya bisa mengabaikan kenyataan bahwa dia telah selingkuh? Saya ingin kamu tahu, Daniel, kata Alina suatu malam. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku ingin melakukan apapun untuk memperbaiki semuanya. Saya menatapnya dan menghela napas. Aku tahu kamu menyesal, Alina. Tapi kamu juga harus tahu bahwa hal ini tidak mudah bagi saya. Kamu tidak hanya melukai perasaan saya, tapi kamu juga melukai kepercayaan saya. Alina menggigit bibirnya, matanya penuh dengan air mata. Aku mengerti. Dan aku akan bekerja keras untuk mendapatkan kepercayaanmu lagi. Kami berdua tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Butuh waktu untuk mengatasi luka yang sudah tergores begitu dalam. Tapi yang terpenting sekarang adalah, kami berdua masih ingin berusaha. Kami ingin memperbaiki semuanya, meskipun masa lalu kami tidak bisa diubah. Semua ini memang rumit, Alina, saya berkata pelan. Tapi kita harus belajar untuk memaafkan diri sendiri dan satu sama lain. Itu langkah pertama. Alina menatap saya dengan penuh harap. Aku akan berusaha, Daniel. Aku ingin kita kembali seperti dulu, lebih baik dari sebelumnya. Saya mengangguk. Kami mungkin tidak bisa menghapus semua kebohongan dan kesalahan yang telah terjadi, tetapi kami masih bisa mulai membangun kembali kepercayaan yang hilang. Itu mungkin tidak akan mudah, tapi saya siap untuk berjuang. Minggu-minggu berikutnya penuh dengan ketidakpastian. Meskipun kami mulai berbicara lebih banyak dan mencoba memperbaiki hubungan, ada ketegangan yang terus mengendap di antara kami. Saya merasa seolah-olah ada jarak yang masih memisahkan kami, meskipun kami berusaha menutupnya. Ada saat-saat ketika saya melihat Alina, dan rasa cemburu itu kembali muncul, seolah saya tidak bisa melupakan apa yang telah terjadi. Suatu hari, Alina menerima pesan di ponselnya. Seperti biasa, dia tidak menyembunyikan ponselnya dari saya, tetapi ada sesuatu yang membuat saya terkejut. Dia membuka pesan tersebut dan tersenyum, tanpa menjelaskan apa yang tertulis di dalamnya.
Sebuah senyuman yang membuat saya bertanya-tanya. "Semuanya baik-baik saja?" Tanya saya, menatapnya dengan ragu. "Ya, semuanya baik-baik saja," jawab Alina sambil menutup ponselnya dengan cepat. Namun, saya bisa melihat bahwa dia agak gelisah, dan itu membuat perasaan saya semakin terombang-ambing. Kepercayaan saya belum sepenuhnya pulih. Saya berusaha untuk percaya bahwa Alina tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, tetapi perasaan cemas itu masih mengganggu saya. Apa yang sebenarnya dia sembunyikan? Saya memutuskan untuk tidak langsung mengonfrontasinya. Mungkin saya hanya berlebihan, dan mungkin perasaan saya yang tergores membuat saya terlalu cemas. Tetapi semakin saya berusaha untuk tidak berpikir buruk, semakin saya merasa seperti ada yang tidak beres. Apakah saya terlalu percaya pada kata-katanya? Alina merasakan ketegangan di udara dan mulai berbicara. "Daniel, aku tahu kamu masih ragu. Dan aku mengerti itu. Aku tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tetapi aku akan berusaha dengan segenap hati untuk membuktikan bahwa aku bisa memperbaiki semuanya. Meskipun saya ingin percaya, saya tahu bahwa perasaan ini akan memakan waktu. Kepercayaan yang hilang tidak dapat dipulihkan dengan cepat, dan saya tahu bahwa hubungan kami akan terus diuji. Saya harus belajar untuk tidak terjebak dalam masa lalu, tetapi bagaimana bisa jika bayangan itu terus menghantui saya? Setelah berbulan-bulan berusaha memperbaiki hubungan kami, ada saat-saat di mana saya merasa cemas dan putus asa. Namun, kami terus berjuang. Alina dan saya perlahan mulai membangun kembali kepercayaan yang hilang. Mungkin tidak sempurna, tetapi kami belajar untuk saling memberi ruang dan memahami kebutuhan masing-masing. Pada suatu hari, kami pergi ke sebuah taman untuk berjalan bersama. Hujan baru saja reda, dan udara terasa segar. Kami duduk di bangku taman, duduk diam dalam keheningan yang nyaman. "Saya merasa lebih baik, Daniel," kata Alina sambil memandang ke langit yang mulai cerah. "Saya merasa seolah-olah kita mulai menemukan jalan kita kembali." Saya menatapnya dan merasakan sesuatu yang mulai pulih dalam diri saya. Meskipun rasa sakit itu belum sepenuhnya hilang, saya mulai menyadari bahwa kami berdua telah berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki hubungan ini. "Begitu juga saya," jawab saya pelan. "Mungkin perjalanan ini tidak mudah, tetapi kita bisa melewatinya. Saya tidak akan bisa melupakan apa yang terjadi, tapi saya juga tidak ingin kita terjebak dalam masa lalu selamanya." Kami berdua tahu bahwa perjalanan kami tidak berakhir di sini. Kami masih akan menghadapi ujian dan tantangan, tetapi kami lebih siap untuk menghadapinya. Cinta tidak selalu mudah, dan kepercayaan yang hilang tidak bisa dipulihkan dengan cepat. Tetapi dengan kesabaran dan komitmen, kami mulai merasakan kedamaian dalam hubungan kami yang kembali tumbuh. Alina tersenyum, dan saya bisa merasakan kehangatan yang pernah kami miliki. Kami mungkin tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kami bisa memulai babak baru yang lebih baik bersama. Dengan hati yang lebih ringan, kami berdua melangkah maju, berusaha untuk membuat cinta dan kepercayaan kembali menjadi dasar dari hubungan kami. Kesimpulan, cerita ini menggambarkan bagaimana kepercayaan dalam hubungan dapat hancur, namun dengan usaha dan komitmen bersama, pemulihan itu mungkin terjadi. Ketika seseorang berbuat salah, proses untuk memperbaikinya tidaklah mudah dan memerlukan waktu, kesabaran, serta pengertian dari kedua belah pihak. Dalam perjalanan hubungan yang penuh dengan ujian dan tantangan, penting untuk selalu berkomunikasi, membuka hati, dan berusaha bersama untuk mencapai pemulihan yang sejati. Nah, sekian cerita kali ini. Semoga kalian menikmatinya ya.
Kalau mau berbagi cerita silakan kirim ke email dan apabila ada kritik dan saran bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.